Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tematik bahasa Indonesia, materinya tentang membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Bagaimanakah caranya membuat daftar pertanyaan untuk wawancara? Kita saksikan pembahasannya berikut ini. Baiklah, kita masuki materi kita tentang membuat pertanyaan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Lalu, apa saja unsur-unsur wawancara? Unsur wawancara itu terdiri dari pewawancara. Pewawancara atau orang yang mencari informasi yang berkedudukan sebagai penanya. Kemudian, narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang menjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Narasumber biasanya adalah seseorang yang memiliki keterkaitan dengan perihal informasi yang diperlukan. Narasumber juga dapat berupa tokoh, ahli, atau orang biasa. Selanjutnya adalah tema atau perihal. Tema sangat berperan dalam kegiatan wawancara. Tema juga menjadi pokok sekaligus pembatas hal-hal yang dibicarakan dalam wawancara. Selanjutnya, waktu. Saat akan melakukan wawancara, kita juga harus menentukan jadwal wawancara antara pewawancara dan narasumber. Lalu, apa saja langkah-langkah melakukan wawancara? Yang pertama, menentukan topik wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topiknya. Bisa tentang kesehatan, pendidikan, hiburan, olahraga, pemerintahan, dan kedisiplinan. Penentuan topik ini dapat menjadi dasar untuk menentukan narasumber. Selanjutnya, menentukan narasumber. Setelah menentukan topik, barulah narasumber dipilih. Narasumber yang dipilih adalah sosok yang benar-benar menguasai bidangnya agar mendapatkan informasi yang akurat dan diakui kebenarannya. Selanjutnya, menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Daftar pertanyaan disusun dengan tujuan agar wawancara dapat berjalan lancar dan informasi yang diperoleh pun juga lengkap. Selanjutnya, melakukan wawancara. Untuk melakukan wawancara, kita jangan lupa untuk melakukan hal-hal ini. Yang pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh narasumber. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut. Yang keempat, fokus pada materi wawancara. Yang kelima, tidak menyudutkan narasumber dan tidak membuat tersinggung narasumber. Yang keenam, tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah atau mengadu domba. Yang terakhir, yang ketujuh, bersikap objektif dan simpatik. Selanjutnya, yang terakhir, merangkum dan menyampaikan hasil wawancara. Hasil wawancara yang telah kita lakukan harus dirangkum dengan bahasa yang mudah dipahami agar informasi yang didapatkan dari wawancara dapat diterima dengan baik. Nah, pertanyaan wawancara yang baik harus mencakup hal-hal berikut. Pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Hal yang ditanyakan fokus dan tepat sasaran. Pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak, melainkan uraian panjang atau penjelasan. Kemudian pertanyaan satu dengan yang lain saling berkesinambungan. Lalu kalimat tanya diawali dengan kalimat tanya apa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Terakhir, kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara? Sebelum menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara, kita harus menentukan tema yang sesuai dengan wawancara yang akan kita lakukan. Lalu, kita juga harus mencakup kalimat tanya apa, di mana,
kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Tema wawancara yang akan kita ambil hari ini adalah mengenal coronavirus atau COVID-19. Nah, di layar anak ibu sudah ada contoh pertanyaan untuk tema wawancara mengenal coronavirus atau COVID-19. Yang pertama, kalimat tanya apa? Kalimat tanya apa ini digunakan untuk menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi dan inti bahasan. Contohnya, apa coronavirus atau COVID-19 itu? Lalu selanjutnya, di mana? Di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Contohnya, di mana pertama kali kasus coronavirus atau COVID-19 ini berasal? Lalu, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan urutan terjadinya suatu keadaan. Contohnya, kapan coronavirus atau COVID-19 ini mulai menyebar? Selanjutnya, berapa? Berapa digunakan untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Contohnya, berapa lama waktu yang diperlukan sejak tertular atau terinfeksi hingga muncul gejala penyakit infeksi COVID-19? Selanjutnya, mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi? Contohnya, mengapa COVID-19 ini berbahaya? Selanjutnya yang terakhir, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung dan menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Contohnya, bagaimana cara mencegah coronavirus atau COVID-19 ini? Nah, itulah pembahasan materi kita tentang membuat daftar pertanyaan wawancara. Demikianlah materi kita hari ini tentang membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat anak-anak pahami dan dapat anak-anak terapkan pada saat melakukan wawancara ya. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa sholat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.